Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Kembali, Bu. Pagi, Bu. Oke. Udah masuk semua ini? Sudah, Bu. Oh, ya udah kalau gitu kita mulai ya. Sebelum kita seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa hari ini dipimpin oleh Saudari Ayu Fatmawati. Saudari Ayu, silakan. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Saudari Ayu. Selanjutnya, ke pertemuan sebelumnya sudah selesai kan? Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang teks ulasan. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi tentang teks ulasan ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran teks ulasan ini dulu. Jadi disimak baik-baik ya, nanti bakalan Ibu tanya. Jadi tujuan pembelajaran ini ada 4, yaitu yang pertama, setelah melihat tayangan PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menganalisis struktur teks ulasan dengan baik. Jadi nanti setelah kalian melihat tayangan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan, kalian itu harus sudah mampu menganalisis struktur-strukturnya dengan baik ya. Lalu yang kedua, setelah melihat tayangan PowerPoint dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks ulasan dengan baik. Oke, lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks ulasan dengan tepat. Sedangkan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik dapat mempresentasikan hasil tanggapan tentang kualitas karya yang diulas dengan percaya diri. Oke. Jadi sebelum kita masuk materi, Ibu absen dulu ya satu-satu. Ibu absen nama-namanya dari yang hadir di di Zoom ini ya. Oke, yang pertama, Ade Irma. Hadir. Oke, lalu yang kedua, Ayu Alfianita. Hadir. Oke, lalu selanjutnya Ayu Fatmawati. Hadir Ibu. Zakia Megawangi. Hadir, Ibu. Fadila Hasana. Hadir, Ibu. Helmina Ria Siregar. Hadir. Ita Primita. Hadir, Ibu. Kiki Asrina. Hadir, Ibu. Mutia Fadila. Hadir Bu. Sri Wahyuni Sihombi. Hadir, Ibu. Najla Ajura. Hadir, Bu. Nova. Saudari Nova tidak hadir. Oke, jadi Saudari Nova tidak hadir ya. Lalu selanjutnya Saudari Novita Samosir. Hadir, Ibu.
Oke, terima kasih sudah hadir berpartisipasi dalam Zoom kita hari ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke materi ya mengenai teks ulasan. Nah, sebelum itu Ibu bakalan tanya ini satu-satu dulu. Jadi apa sebenarnya itu teks ulasan? Ayo yang paham. Atau Ibu tanya satu-satu? Ya udah Ibu tanya ya, nggak ada yang mau. Kiki Asrina, apa itu teks ulasan? Menurut saya teks ulasan itu adalah sebuah teks yang berisikan penilaian kita tentang kualitas karya yang kita ulas. Mungkin itu, Bu, Nah, menurut saya. oke, baik. Terima kasih Saudari Kiki. Jadi benar ya, teks ulasan itu berisi tentang ulasan kita terhadap satu karya sastra ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja menurut kalian itu struktur teks ulasan? Ayo, secara singkat saja. Tidak usah dijelaskan, pokoknya tahu. Saya Ibu. Ya, Fadila, silakan. Baik Bu, terima kasih. Dari struktur teks ulasan ada 4, yaitu yang pertama orientasi. Nah, di sini berupa pengenalan terhadap karya sastra. Lalu yang kedua ada tafsiran. Maaf Ibu, jaringan saya terkendala. Baik, untuk yang pertama itu ada orientasi. Yang kedua ada tafsiran, dan ketiga ada evaluasi, dan yang terakhir ada rangkuman. Sekian dari saya Ibu. Oke, terima kasih Saudari Fadila. Jadi, benar, seperti yang dikatakan oleh Saudari Kiki tadi ya, kalau teks ulasan itu adalah teks yang berisi tinjauan suatu karya atau berisi penilaian kita terhadap suatu karya. Jadi karya yang kita ulas itu bisa berupa buku, film, atau karya sastra lainnya, seperti cerpen, puisi, dan lain-lain. Nah, yang kita ulas itu juga banyak macamnya, seperti kualitas buku tersebut atau kualitas karya sastra tersebut, dan bisa juga kelebihan atau kekurangan dari karya sastra tersebut. Nah, bisa juga yang kita teliti itu kelayakan buku tersebut untuk dibaca gitu oleh masyarakat secara luas. Nah, jadi pada intinya teks ulasan ini adalah sebuah teks yang mengomentari atau menilai sebuah karya sastra. Nah, jadi fokus pembahasan pada teks ulasan ini itu adalah karya sastra ya. Lalu selanjutnya adalah struktur-struktur atau struktur kebahasaan teks ulasan. Tadi sudah disampaikan Saudari Fadilah ya, struktur teks ulasan itu ada 5. Itu yang pertama identitas, yang kedua orientasi, yang ketiga sinopsis, yang keempat analisis, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, yang pertama identitas. Jadi apa itu identitas menurut kalian? Identitas pada teks ulasan ya, bukan pada yang lain. Biasanya Nggak ada yang tahu. mengenai identitas pengarangnya, Bu. Ya, silakan.
biasanya mengenai tentang identitas pengarang, judul, tahun terbitnya, gitu-gitu, Bu. Itu di identitas itu ada judul pengarang dan penerbit buku atau karya sastra yang akan kita ulas, ya. Lalu selanjutnya adalah orientasi. Orientasi ini siapa yang bisa menjelaskan? Nggak ada yang tahu? Nah, baik, akan Ibu jelaskan ya. Jadi dicatat. Nanti kalau mana tahu muncul ini di soal ujian. Nah, jadi orientasi adalah itu paragraf pertama. Yang dimana di paragraf pertama ini menjelaskan mengenai keberadaannya sebagai novel yang dapat mendapatkan penghargaan gitu, atau menjadi perhatian gitu. Kalau misalnya kita membaca sebuah karya sastra, itu yang pertama kita lihat kan itu paragraf pertamanya kan. Jadi kalau paragraf pertamanya udah nggak menarik, emang kalian mau membaca lagi? Enggak kan? Jadi bisa kita simpulkan kalau paragraf pertama pada novel atau karya sastra itu sangat mempengaruhi minat baca orang lain. Jadi menulis karya sastra itu nggak bisa asal-asalan. Asal-asal jadi aja yang penting karya sastra. Itu bukan gitu. Jadi harus ada. Inilah yang disebut dengan orientasi. Lalu selanjutnya sinopsis. Sinopsis ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Nah, siapa di sini pernah baca novel? Di belakangnya kan ada itu tulisan-tulisan. Itulah yang disebut dengan sinopsis. Jadi sinopsis ini secara ringkas menggambarkan apa sih yang dibahas di novel tersebut. Jadi kalau kita ingin membuat karya sastra yang menarik, itu sinopsisnya juga harus menarik juga dong. Kenapa? Karena itu juga mempengaruhi minat baca orang lain. Gitu. Nah, yang keempat ada analisis. Nah, analisis ini berupa paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, alur, dan lain-lain seperti itu. Jadi, perlu juga kita analisis di dalam novel tersebut, gimana sih karakter-karakter tokohnya, bagaimana juga, apa-apa sih tema yang diangkat di novel ini, gitu, di dalam karya sastra ini, gitu. Lalu, bagaimana sih alurnya ini, nggak jelas sekali, gitu. Jadi semua itu harus diperhatikan. Gak boleh asal-asal baca aja. Oh ini bagus gitu. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang itu lebih suka ya Ibu perhatikan lebih suka itu novel-novel tentang mafia-mafia gitu. Ya nggak salah sih. Tapi ya itu alurnya harus masuk akal juga. Tapi ya namanya juga selera orang kan beda-beda gitu ya. Jadi terserah mereka situ. Lalu selanjutnya evaluasi. Jadi evaluasi ini berupa pemaparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi perlu juga ya kita lihat kelebihan dan kekurangan karya sastra yang kita baca atau yang kita ulas tersebut. Gimana? Gak mungkin sebuah karya sastra itu betul-betul sempurna gitu. Pasti ada aja kekurangan dan kelebihannya itu. Jadi itu yang perlu juga kita analisis. Nah, masuk materi selanjutnya yaitu tentang yaitu tentang kaidah kebahasaan teks ulasan. Nah, jadi ada beberapa kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks ulasan. Karena waktu kita sudah hampir habis, jadi Ibu jelaskan secara ringkas saja ya. Nah, yang pertama itu banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yaitu, yakni,
yakni dan lain-lain itu. Contohnya, misalnya kita mengkritisi suatu karya sastra. Jadi dapat kita berikan ulasan misalnya seperti ini. Sahara adalah satu-satunya gadis dalam anggota Laskar Pelangi yang memiliki sikap keras kepala dan berpendirian tetap. Nah, kata adalah di situ merupakan salah satu konjungsi penerang. Nah, yang kedua adalah banyak menggunakan konjungsi temporal seperti sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Nah, contohnya itu sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Atau bisa juga kemudian ia mencari Anwar gitu. Lalu selanjutnya adalah banyak menggunakan konjungsi penyebab seperti karena, sebab itu. Contohnya lama kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar semakin dekat itu. Lalu yang terakhir adalah menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Nah, contohnya itu kata jangan, harus, atau hendaknya. Misalnya ini, jangan sampai salah pergaulan ya, hingga pada akhirnya kita malah tersesat. Nah, begitu. Jadi, mungkin itu aja ya materi untuk hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan mengirimkan melalui WA Group tugas-tugas individu kalian ya. Tugas individu. Nanti bakalan Ibu bagikan soal di WA Group. Jadi tolong dijawab sebaik-baiknya. Itu ada Ibu buat waktunya ya. Jadi nggak boleh terlambat pengumpulannya. Terlambat 1 menit itu bakalan nggak Ibu terima lagi. Dah? Paham semua? Paham, Bu. Oke. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa pembahasan materi kita hari ini? Nggak ada yang tahu apa kesimpulan materi kita hari ini. Kiki, ya udah buatlah dulu apa kesimpulan materi kita hari ini, Ki. Jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu teks ulasan adalah teks yang berisikan penilaian kita terhadap suatu karya yang kita ulas. Karya itu bisa berupa buku, terus film, terus karya seni daerah lainnya. Nah, struktur teks ulasan itu ada 5. Yang pertama ada identitas, yang kedua ada yang pertama ada identitas, yang kedua ada evaluasi, yang ketiga ada tafsiran atau sinopsis, yang keempat ada analisis. Nah, selanjutnya itu untuk unsur kaidah kebahasannya itu ada 4. Yang pertama banyak menggunakan konjungsi penerang, kemudian ada konjungsi temporal. Yang ketiga itu banyak menggunakan konjungsi sebab akibat. Yang keempat dia banyak menggunakan kata hendak dan hendak atau seharusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali Saudari Kiki Asrina. Jadi itu tadi ya kesimpulan materi kita hari ini. Oke, karena waktu kita sudah habis, jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Saudari
Saudari siapa? Ita Primita, silakan Saudari Ita Primita. Baik, terima kasih Bu untuk sebelumnya. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Saudari Ita Primita sudah memimpin doa kita hari ini. Oke, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan selamat beristirahat. Terima kasih sudah bergabung. Pagi, Bu. Pagi Bu. Lagi kembali. Terima kasih.